Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di tengah hutan pinus. Dan ini sebetulnya kita jauh-jauh ke sini untuk menghindari noise-noise, suara-suara bising. Tapi dikarenakan sekarang tuh lagi musim-musimnya para petani di sini panen, jadi banyak motor yang lalu lalang. Jadi mohon dimaklum kalau banyak noise-noise kendaraan yang lalu lalang teman-teman. Dan kali ini saya akan kembali menjawab. Di sini ada beberapa komentar-komentar yang sebetulnya mungkin ini tuh sudah sering saya sampaikan. Namun begitu banyaknya komentar lagi-lagi yang membuat saya itu penasaran dan gatal pengen ngejawab serta membuktikan secara langsung terkait beberapa anggapan masyarakat terhadap bisa ular yang menempel di beberapa media yang terkena kulit itu akan sangat berbahaya. Jadi kali ini saya akan membahasnya kembali teman-teman dan membuktikannya kembali. Kebetulan di perjalanan kita menemukan ada beberapa ekor baby ular kobra Jawa. Namun untuk yang size besarnya kita belum dapat teman-teman. Tadinya berharapnya kita tuh dapat size kobra yang besar sehingga itu bisa kita tes secara langsung untuk semburannya teman-teman ataupun untuk bisanya. Tapi jangan khawatir, mungkin nanti ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan untuk memperkuat bukti, untuk memperkuat sumber bahwasanya bisa ular tidak berdampak buruk ketika bersentuhan dengan kulit manusia terkecuali ada luka teman-teman. Oke teman-teman, nih saya lagi nyekrol beberapa komentar. Nah ini yang saya garis bawahi, salah satunya saya akan coba sebutkan. Ini ada yang berkomentar seperti ini. Assalamualaikum nyungkeun info na saran obat kanggo bisa ular. Kronologina pas nuju di kebun ngagores bisa ular dina rumput berembun tiba-tiba besoknya menjadi bengkak. Jadi kronologisnya kayak gini teman-teman kalau ditranslatekan. Jadi di sini tuh teman saya minta saran obat, katanya obat untuk menanggulangi bisa ular kobra yang kronologisnya itu pas lagi di kebun tergores sama bisa ular yang ada di rumput. Nah rumputnya itu berembun teman-teman, sehingga ketika tergores besoknya tiba-tiba menjadi bengkak. Nah jadi itu adalah salah satu komentar dari sekian komentar yang sebetulnya sudah saya balas secara langsung ya di kolom komentar. Cuman saya tuh pengen ngebalasnya itu secara langsung lagi gitu teman-teman. Soalnya di video saya yang setahun yang lalu itu tuh sengaja saya buat video ini tuh untuk menjawab komentar tersebut. Bahkan sebetulnya komentar-komentar yang berkaitan dengan bisa ular itu mungkin bagi beberapa orang yang awam itu masih banyak lah teman-teman yang belum terjawabkan. Makanya kenapa di beberapa video-video saya juga saya sempat mengetesnya itu dengan meminum bisa ular, bahkan dari beberapa jenis ya, dari si jenis elapid sama si jenis piperidae itu pernah saya minum teman-teman. Karena ya banyak orang yang masih awam dan pastinya penasaran dengan efek-efek yang ditimbulkan ketika kita meminum bisa. Terus ketika bisa ular itu memang benar-benar nempel di bagian kulit kita, apa yang akan terjadi? Nah itu sebetulnya semuanya sudah pernah saya buktikan, semuanya sudah pernah saya bahas. Namun ya kenyataannya mungkin saking banyaknya orang yang masih awam terhadap pembahasan-pembahasan terkait, jadi masih banyak juga yang berkomentar di beberapa video-video saya teman-teman. Makanya sekarang kita coba buktikan lagi, kita coba bahas lagi untuk pembahasan terkait bisa ular ketika menempel di kulit apakah berbahaya ataupun tidak teman-teman. Ini teman-teman, jadi sayangnya kita cuma punya media ular kobra yang kecil, baby kobra Jawa lah. Ini juga tadi kita nemu di jalan. Cuma ya ini ular kecil seperti ini pun size-nya tidak bisa dianggap remeh.
Mungkin size-nya kecil, tapi tetap saja dia sudah dibekali dengan bisa yang sangat mematikan dan sangat berbahaya. Nah, jadi di Indonesia sendiri sebetulnya ular yang memiliki kemampuan menyembur itu hanyalah si ular kobra Jawa ini, teman-teman. Dari kobra kan sebetulnya ada beberapa ya. Ada kobra Jawa, ada kobra Sumatrana. Ya, sebetulnya jenis-jenis spitting kobra lah yang tentunya dia bisa menyemprotkan bisa, teman-teman. Nah, untuk si bisa yang disemprotkan ini dengan bisa yang diinjek ataupun masukkan ke dalam tubuh kita itu sebetulnya lebih berbeda lah, teman-teman. Karena untuk si bisa ular yang ada di taring itu kadarnya juga berbeda lah. Tapi kalau misalnya yang disemburkan itu juga beda lagi, teman-teman. Karena kalau misalnya kita perjelas, jadi taring ular itu ketika khususnya si ular kobra Jawa ya, dia itu punya taring seperti ini dan punya titik lubang untuk khusus menyemprotkan bisanya, dan itu bisa akurat sampai 2 meter, teman-teman. Itu juga pernah saya tes, pernah saya buktikan seakurat apa ketika mereka menyembur. Nah, dan kali ini kita akan coba perlihatkan buat teman-teman untuk seperti apa sih ketika mereka menyembur ataupun defense. Tapi syukur-syukur ya nyembur, kalau enggak ya berarti kita tampilkan beberapa referensi video saya yang dulu, teman-teman. Nih bisanya, lihat ada. Kita coba ini aja coy, dibuktiinnya di sini. Anjirnya andikunya biri ya, Dot. Tuh. Ada, Dot. Lihat. Oke, nah kita buktiin secara gini aja. Berarti ini bukan bisa yang disemprot tapi yang diinjek, coy. Oke, dapat satu. Kita coba lagi yang ini, coy. Sip. Aw. Taringnya, coy, lihat. Aya tuh. Aya letiknya. Aw. Oke, cukup. Lihat, kita perlihatkan ke teman-teman. Ini juga bener-bener ngeri sih, asli. Soalnya kemarin itu teman-teman ada salah satu korban yang tergigit oleh ular kobra Jawa yang size-nya seperti ini. Itu tidak terselamatkan, teman-teman. Bahkan barusan pun kita buktikan taringnya itu bener-bener ada, coy. Tuh. Oh my goodness. Nih, lihat. Tapi geus kaburu garing, Dot. Kapoe ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba nanti ambil. Nih. Jadi kalau teman-teman jeli, di sini ini bekas bisa ularnya nih, yang putih-putih ini karena barusan langsung tersorot sinar matahari yang lagi panas sehingga dia cepat kering, teman-teman. Jadi ini adalah ibaratkan bahwa ketika si ular kobra Jawa ini tuh menyembur ke area mata, dia itu kalau misalnya udah kering kayak gini, kayak super glue, teman-teman, kayak lem lah. Nah, ini nih, apalagi ini, lihat, ini bekas taringnya. Tuh lihat, putih ada nggak? Ini nih, kayak kerak nih, kayak dahdir. Tuh. Tekuatan tuh. Nah ini nih, tuh putih, ada nggak? Nah itu. Jadi kalau misalnya bisa ular itu sudah tersinari sama sinar matahari atau misalnya sudah kering, dia kayak super glue, kayak lem, coy, kering kayak gini. Makanya kalau kena kornea mata itu sangat berbahaya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena barusan kita sudah ngakalin ini supaya dia nyembur. Tadi sebetulnya nyembur, cuman gak kesut sama kamera, yang pada akhirnya tadi pun nyembur di bagian tangan saya, tapi itu kurang jelas dan kurang terlihat. Jadi lebih jelasnya lagi kalian bisa simak video berikut ini, teman-teman. Lumayan agresif, oke? Nah, harus safety, coy. Set.
Oh. Terus. Oh. Oh my goodness. Lihat teman-teman, itu adalah bisanya. Provokasi lagi, Dot. Terus. Wow. Lihat teman-teman. Karena ini tempatnya agak sedikit kecil, jadi dia ketika menyemprotkan tidak terlalu jauh, coy. Oh. What the hell? Bener gendut. Oh. Guys, jadi apa nih? Hai. Wow. Oh, nih langsung. Oke, sekarang kita coba ambil tanpa di-cut. Lihat. Don't try this at home. Ya, coy. Ini. Ini yang barusan cairannya. Oke. Basah, kita coba ke kulitkan. Nih, ini masih anjir. Kalau ini susah, coy. Tuh, jadi pas saya sentuhkan si cairan ini teman-teman di bagian tangan saya, agak ada sedikit renyem, kayak kena sama super glue, coy. Tuh, lihat. Oke, nih ini cairannya. Nih sama. Nih Dot. Yang ini nih. Coba ente provokasi dari sini nih. Oke, sip. Terus banget dia. Ini kita ambil yang bagian sini. Set. Oke, lihat. Kita oleskan lagi bagian sini. Nah, ini yang tadi kita oleskan, coy. Dan kita tunggu untuk beberapa menit, coy. Tapi rasanya sebetulnya lebih ke kayak ada rasa gatal ataupun sedikit panas sedikit lah. Iya, panas sedikit, kayak yang tadi saya bilang, kayak super glue ketika nempel di kulit kita. Tuh, cuman kalau ini kayak gini. Tuh, jadi lebih kayak ciga lehonya. Dahdir, ciga dahdir, kayak naon bahasa Indonesia dahdir teh? Iler. Kayak iler yang udah kering, teman-teman, tuh. Atau kayak ingus yang udah kering. Tuh. Kalau yang ini tadi mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi teksturnya hampir sama, coy, itu. Kayak super glue. Ini yang langsung nyemprot ke tangan. Kalau ini yang tadi kita oleskan. Tuh, langsung ada warna putihnya. Nih, ini yang tadi kita oleskan, coy. Ini di tangan yang tidak ada luka sama sekali. Ternyata rasanya panas dan nggak terlalu panas-panas amat sih sebetulnya. Kayak kena super glue saya bilang juga. Tapi di bawah itu, teman-teman. Dan ini nggak ada efek apa-apa, coy. Oke, selama 2 menit kurang lebih ini nggak ada efek apa-apa. Tuh, nggak ada efek sama sekali. Nah, sekarang saya coba pengen balur di bagian nih, lihat ada luka basah di sini. Ini bekas kemarin saya kegesek, teman-teman. Saya pengen coba balurkan di sini, tempelkan di sini. Tapi tentunya kegiatan ini jangan ditiru, teman-teman. Jangan ditiru oleh siapapun serta dimanapun. Kalau ini kan kulit saya normal, nggak ada luka sama sekali. Kalau di sini ada sedikit luka gores, berarti di sini ada luka ataupun kulit saya yang sedikit luka basah lah, teman-teman, tuh. Kelihatan lukanya nggak? Nah, sekarang kita coba tes di sini nih bisanya. Ini bisanya masih ada di sini kan? Kita coba langsung dari sini aja, coy. Ente sini dulu, coy. Benar. Oke, kita ambil dari sini. Tak, langsung lihat. Nah, sekarang kita coba oleskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuk, 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 tuk. Dan rasanya langsung
panas serta renyem coy. Wow, beda coy. Beda sama kulit yang tidak ada luka sama sekali. Kalau ini benar-benar langsung panas karena di situ ada sedikit goresan ataupun luka kecil di bagian kulit saya. Dan ini sebetulnya sudah pernah saya buktikan juga. Efeknya itu, jadi kulit kita seperti kayak luka bakar teman-teman. Kayak luka bakar, kayak gosong, dan kurang lebih seperti itu. Itu ada di video saya di 1 tahun ke belakang. Dengan luka yang hampir sama seperti ini, sedikit. Tapi efeknya ternyata seperti luka bakar. Jadi kalau misalnya bisa yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari semprotannya ini ketika kena kulit, ternyata tidak ada dampak apapun kalau kulitnya tidak ada yang terluka. Tapi kalau misalnya bisa ular kobra Jawa ini yang dikeluarkan dari semprotannya lalu kena ke kulit kita yang terluka, rasanya beda dan efeknya pun akan berbeda teman-teman. Itu yang sudah pernah saya buktikan coy. Mungkin sejauh yang saya lihat ketika di pembahasan ataupun di beberapa artikel belum ada orang yang membahas secara langsung dan membuktikan hal seperti ini. Karena sejatinya bisa yang dikeluarkan oleh si ular kobra Jawa ini berbeda coy. Berbeda walaupun ini bisa dari si taring yang ada di depan ataupun yang ada di bawah, itu jelas-jelas berbeda dari segi fungsi dan untuk efeknya juga berbeda teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya menunggu sekitar 10 menitan, mau itu dari efek yang tadi kita oleskan di tangan yang tidak ada luka dan yang ada luka, ternyata efeknya berbeda. Yang pertama di sini ketika yang saya oleskan di tangan yang tidak ada luka sama sekali, ini tidak ada efek apapun kecuali yang tadi agak sedikit panas terus gatel. Yang kedua di bagian tangan yang tadi ada luka goresan sedikit, ini agak sedikit panas juga dan lebih panas dari yang tadi teman-teman. Dan ini juga sebetulnya berefek kepada kulit kita seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ini mungkin nanti efeknya akan seperti luka bakar teman-teman. Jadi efeknya itu kadang-kadang kalau di 1 tahun yang lalu saya lihat itu ternyata nggak langsung spontan ketika kena kulit yang ada luka ya. Itu nggak langsung. Jadi nunggu dulu beberapa jam, bahkan itu saya nunggu kemarin itu sehari coy baru ada efek. Kita tersembur oleh ular kobra Jawa ke bagian mata, kita harus membawanya langsung ke bagian bukan bagian atau ya, ke lokasi air yang mengalir. Atau kalau enggak pakai infusan juga bisa, nanti dipakai semprotan. Jadi intinya biar si racunnya itu keluar teman-teman. Tuh lihat. Au, fuck. Anjir. Dot, benang. Oke, lihat teman-teman. Barusan ada videonya? Enggak. Lihat, kalau mata saya gak refleks langsung merem, pasti dia langsung masuk ke kornea mata. Dan ini, lihat, basah nggak kelihatan? Nah, hal yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini, jangan sekali-kali tangan kalian untuk menggisik bagian mata kalian. Langsung minta pertolongan untuk menunjukkan air di mana yang terdekat. Nanti bisa langsung dikucurkan di bagian mata teman-teman. Oke, lihat. Sudot bisi pajarkeun wadul. Oh iya banget. Oke, sekarang kita langsung harus cuci, harus bilas. Karena saya agak sedikit sudah merasakan ada cairan yang sedikit masuk dan rasanya udah panas serta gatal coy. Teman-teman, jadi barusan adalah beberapa cuplikan-cuplikan video saya ketika memang saya mengetes cairan bisa yang dikeluarkan ataupun yang disemburkan oleh si ular kobra Jawa ini teman-teman. Cuman memang itu saya langsung buktikan pada saat di akuarium kan masih ada sisa bisanya yang langsung netes. Nah itu benar-benar saya buktikan di bagian tangan yang terluka sama yang nggak terluka teman-teman. Kalau tidak salah, kalau yang di bagian terluka itu ternyata memiliki efek. Efeknya itu kurang lebih sama kayak luka bakar. Tapi kalau misalnya seandainya itu bukan bisa yang disemprotkan, melainkan yang diinjekkan,
itu akan sangat berbahaya dan akan sangat fatal teman-teman. Bahwa kita ketahui bersama bisa ular menyebar melalui kelenjar limfatik ataupun kelenjar getah bening, yang dimana ketika kita banyak pergerakan akan semakin cepat menyebar si bisa ular tersebut. So, jadi kesimpulan dari video ini adalah untuk menjawab pertanyaan teman saya yang tadi di kolom komentar, bahwa bisa ular ketika bersentuhan dengan kulit kita, mau itu bisa apapun ya, bisa, maksudnya mau itu bisa jenis ular apapun ya, itu tidak akan berdampak apapun, terkecuali kalau kulit kitanya memang ada luka yang basah ataupun luka yang begitu dalam lah. Itu baru teman-teman akan berefek. Tapi kalau seandainya hanya menggores tangan saja atau misalnya anggota tubuh yang lainnya, si bisa tersebut itu tidak masalah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, jadi itu adalah jawaban untuk komentar yang tadi teman-teman. Bahkan ini sebetulnya mungkin sudah kesekian kalinya saya tuh ngebahas ini. Tapi ya begitulah teman-teman, realitanya di masyarakat kita masih awam, masih banyak yang belum paham terhadap bisa ular akan berdampak atau tidaknya ketika terkena kulit manusia. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.